Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Jasmita dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Tualang. Di video ini saya akan menunjukkan sebuah video bukti dari adanya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, serta penjelasan dan tanggapan saya tentang kerjasama tersebut. Saudara, setelah dibahas sejak tahun 2012 lalu, perjanjian dagang besar Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP akhirnya ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra. RCEP merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Fakta dagang ini punya tujuan, yakni untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya plus dengan mitra perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Kesepakatan RCEP ini mencakup 2,2 miliar penduduk dari 15 negara dan juga menyumbang 30% produk domestik bruto global. Salah satu yang menarik adalah saudara, India menarik diri dari kesepakatan ini di tahun 2019 karena khawatir produk domestiknya akan terpukul. Nah, saudara, kuncinya adalah posisi menentukan prestasi. Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP alias Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional adalah sejarah baru bagi ASEAN, khususnya bagi kita Indonesia. Nah, ruang lingkup RCEP ini bukan hanya perdagangan barang dan jasa, tapi juga mencakup investasi, kemudian juga ada kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-dagang, serta ada juga usaha kecil dan menengah. Kita memerlukan kehadiran RCEP untuk menghadapi perdagangan dunia yang tidak pasti. Melemahnya kepercayaan terhadap WTO beserta sistem perdagangan multilateral yang ditopangnya telah mendorong banyak negara mengalihkan perhatiannya pada kesepakatan-kesepakatan regional dan terutama bilateral. Ketegangan hubungan perdagangan yang terjadi di antara Amerika Serikat dan RRT hanya menambah keruh situasi perdagangan dunia. Negara-negara yang memiliki forward linkage signifikan dengan Amerika, RRT atau keduanya mulai mengalihkan ketergantungannya pada kedua negara ini. Dari dua video tersebut menunjukkan adanya perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP menjadi perjanjian yang penting bagi negara-negara ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Lantaran kerjasama multilateral ini menekan pada keberlanjutan, karakteristik unik negara-negara anggota, dan volume perdagangan antar anggota, sehingga diyakini akan berdampak besar pada ekonomi ASEAN. RCEP ke depan akan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan, mengingat secara kebijakan politik perdagangan antar anggota sangatlah identik. Berbeda dengan kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat, kawasan Asia Tenggara lebih terbuka terhadap kerjasama perdagangan multilateral. Kerjasama pun lebih terbuka untuk diperluas ke negara anggota lain di luar kawasan. Dalam perjanjian RCEP mencakup 15 negara terdiri dari keterlibatan 10 negara ASEAN serta 5 negara mitra. Ke-10 negara itu yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Serta 5 mitranya yakni Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP pun menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia di luar Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan mencakup 29,6% penduduk dunia, 30,2% ekonomi global, 27,4% perdagangan global, dan 29,8% arus investasi global. Bagi kawasan Asia Tenggara, RCEP adalah kerjasama terbesar kedua setelah WTO. Harapannya ini juga bisa menarik kerjasama perdagangan dengan negara di kawasan lain. Cina menganggap perjanjian perdagangan terbesar di dunia
Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP sebagai kemenangan bagi multilateralisme. Para pemimpin Asia Pasifik akhirnya menandatangani kerjasama ekonomi komprehensif regional yang telah dirintis hampir 1 dekade silam. Tanggapan saya adalah Indonesia perlu tetap menjaga dan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara dalam RCEP. Perjanjian ini juga dinilai menjadi solusi atas berbagai tantangan perdagangan baik di regional maupun global, sehingga diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi global melalui peningkatan volume dagang di tengah tekanan akibat pandemi COVID-19. Sekian penjelasan saya tentang perjanjian internasional RCEP yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara lainnya. Dan tanggapan saya, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.